Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati, masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia. Stop kekerasan pada anak dan perempuan. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Will you ever allow complete freedom of the press? Never. Because it is revolution. Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan. Bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Who is the boss of Indonesia? Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau, dikelilingi lautan, membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Have you given any thought to perhaps someday when you are no longer here? Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra fajar bertingkah laku dalam kehidupannya, sampai rahasia-rahasia politik sang presiden. Lintas Makassar Siang. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Siang kita lanjut dengan pengaruh utama gender bersama Ibu Warida Safi di kesempatan ini dari Institute of Community Justice. Kepemimpinan remaja dalam upaya pencegahan perkawinan anak di masa pandemi. Tadi sudah disampaikan beberapa hal mungkin dampak-dampak negatif dari perkawinan anak, pendengar di ruang dengar Anda. Mungkin bisa bergabung di sini di 082133339440. Mungkin bisa menyampaikan opininya atau komentar Anda terkait hal tersebut, seperti apa mungkin sudut pandang Anda juga nih terkait upaya kita semua untuk menurunkan angka perkawinan anak di Sulawesi Selatan. Nah, bukan hanya kesehatan, tentunya juga dipikirkan adalah keberlanjutan pendidikan dari anak. Kemudian anak-anak yang rentan juga nih terhadap bentuk kekerasan lain dalam rumah tangga atau KDRT. Perkawinan anak juga bisa membuat potensi lain ya, banyak hal ya, yang seperti misalnya meningkatnya angka kematian ibu ya, dan komplikasi saat kehamilan, melahirkan. Ini juga dampak dari perkawinan anak nih yang rentan gitu ya. Kemudian potensi kematian bayi ya, bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun itu sangat berpeluang. Kemudian juga perkawinan anak juga merugikan juga pembangunan sumber daya manusia nih di masa depan. Nah, kita mungkin masuk ke pencegahan pernikahan anak diatur undang-undang. Kalau Ibu Warida tadi menyampaikan ya, ada peraturan desa, kemudian juga sampai beberapa dunia pendidikan dan sebagainya, ini masuk juga nih ya. Nah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak ya.
Orang tua berkewajiban bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Kalau melihat kepatuhan dari undang-undang sendiri ini masih cukup belum menggigit, Bu ya. Ya. Belum menggigit ya. Nah, juga tentunya upaya dari pemerintah salah satunya adalah menaikkan batas usia dari 16 ke 19 tahun ya, Bu ya. Ya. Untuk usia perkawinan ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 2019, perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ini ya. Kemudian dalam RPJMN 2020-2024 Strategi Nasional Pengurangan Perkawinan Usia Anak. Prevalensi perkawinan usia anak diharapkan turun dari 11,21% di tahun 2019 itu targetnya 8,74 ya. 8,74% di 2024 dan 6,9% pada tahun 2030, 6,9% pada tahun 2030. Ini masih cukup panjang ini perjuangannya, Bu ya. Iya. Mudah-mudahan tetap semangat semuanya. Baik. Dengan demikian tentunya strategi, kembali lagi nih, butuh strategi dan komprehensif dan holistik untuk mengatasi permasalahan ini. Pemaksaan perkawinan anak juga ini sudah dimasukkan ini, Bu ya. Indikasinya bahwa itu bisa menjadi sebuah bentuk kekerasan terhadap anak. Nah, ini berbagai faktor pendorongnya, pendengar, kemiskinan, pendidikan, kesehatan juga. Yang paling penting adalah parenting dalam keluarga. Ya. Gimana nih, Bu? Iya. Parenting sendiri kalau kan kalau di Iya, benar. Yang banyak hal yang mesti dikuatkan nih satu persatu nih, Bu. Iya, yang kita sampaikan tadi itu saya kira benar sekali. Data semua nih. Iya, data semua dan terjadi di kita ya di Sulawesi Selatan menurut saya. Nah, terkait dengan tadi ada strategi nasional Stranas ya. Yang ini juga kita sudah turunkan ke tingkat provinsi dan daerah. Kita sudah mendorong juga strategi daerah provinsi dan daerah untuk 8 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Ini sementara didorong dan di bulan akhir 12 ini sudah tercapai lah gitu. Mudah-mudahan nanti tahun 2022 strategi daerah ini bisa diimplementasikan gitu ya, diimplementasikan dalam pencegahan perkawinan anak itu untuk strada. Nah, isi dari strada itu karena kan bicara strategi kan, strategi jadi ada 5 pilar ya kalau bicara strategi itu. Kalau misalnya biasa kita sudah pernah membaca itu ada terkait dengan penguatan anaknya, ada kemudian terkait dengan bagaimana koordinasinya, ada regulasinya, ada peran orang tua dan kampanyenya. Itu kalau tidak salah ada 5 pilar. Nah, ini strategi yang di dalam strada yang diharapkan mampu berperan, mampu ditingkatkan gitu untuk pencegahan perkawinan anak. Nah, terkait dengan parenting, ya ICJ Makassar juga menjadi salah satu sering juga menjadi misalnya narasumber, fasilitator untuk bagaimana menyampaikan kepada masyarakat kita, ke orang tua kita, bagaimana sih sebenarnya pengasuhan yang positif bagi anak, gitu kan? Pengasuhan yang positif maksudnya misalnya ketika anak kita ketika anak kita berprestasi itu kan sangat jarang kita dapati orang tua terima kasih nak gitu ya. Gitu. Kemudian kalau kita ingin menyuruh anak kita sangat jarang orang tua minta tolong nak gitu ya. Kemudian ketika orang tua salah sangat jarang orang tua bilang saya minta maaf nak. Itu salah satu poin kalau misalnya kita berdiskusi bersama dengan orang tua terkait dengan parenting. 3 kata biasanya teman-teman mengatakan 3 kata ajaib di dalam parenting itu. Terima kasih, mohon maaf dan minta tolong. Gitu. Nah, itu biasanya diajarkan. Nah, di dalam parenting juga itu kan memang bagaimana menjadikan anak kita ini sebagai misalnya, tapi ini tergantung usia. Kalau bayi dan masih balita kan tentu orang tuanya yang berkuasa penuh kan. Tetapi kalau dia menginjak pada usia-usia remaja gitu, 12, 13, 14, 15, biasanya atau di dalam itu teorinya bagaimana mengajarkan atau menjadikan anak sebagai teman ya, biasanya teman atau sahabat. Memposisikan teman. Sama tadi dengan kondisi pelopor dan pelapor, karena anak-anak itu kalau misalnya di rumah mereka tidak mendapatkan tempat untuk curhat misalnya, ya dia akan lebih banyak ke teman-temannya. Bagus kalau misalnya temannya yang ditempati curhat adalah teman-teman atau lingkungannya yang memang
dalam tanda petik positif gitu ya. Iya, nah, artinya bisa membangkitkan semangatnya dia lagi. Membantu, kemudian bersama-sama ada solusi. Nah, yang terjadi sekarang kan kurang lebih tidak seperti itu gitu kan. Malah makin menjerumuskan. Iya, ada beberapa. Kita lihat sekarang banyak sekali modus-modus misalnya yang terkini itu yang memakai aplikasi. Kan sekarang kan kita enggak hidup lagi. Enggak bisa hidup tanpa gadget itu. Nah, anak-anak kita juga demikian. Nah, kekerasan pada anak, kasus-kasus misalnya seksual bebas gitu ya, pergaulan bebas, bahkan pada kasus-kasus trafficking itu kan dimulai dari aplikasi-aplikasi yang sekarang ada, misalnya micet kayak gitu ya, sampai pada kasus-kasus open BO dan seterusnya. Itu ada di anak-anak kita di Kota Makassar khususnya, yang kota metropolitan yang kayak gitu ya. Beberapa waktu lalu kita berdiskusi dengan teman-teman dari Polda gitu. Jadi ada sekelompok anak remaja-remaja kita itu membooking satu kamar hotel gitu, mereka berdelapan dan menjadikan temannya itu untuk melalui itu tadi aplikasi micet itu. Jadi ketika sudah ada yang bersedia memakai dalam tanda petik itu, hasil itu mereka pakai membayar untuk sewa kamar itu, dan ada tarif tertentu, misalnya hanya untuk pegang ini sekian dan itu kan menurut kita sudah sangat meresahkan gitu ya. Nah, kenapa nih anak-anak kita sampai begitu gitu kan? Bisa dilihat lah bagaimana mungkin juga orang tuanya ndak ada pada saat mereka mau curhat, kemudian orang tuanya mungkin adalah korban, misalnya mereka adalah korban dari perpisahan orang tua yang kayak gitu. Perpisahan orang tua kan biasanya juga ada keegoisan antara kedua orang tua begitu kan, antar bapak dan ibu. Kemudian ada persoalan misalnya orang tuanya pergi bekerja ke luar negeri, anaknya di dalam negeri atau di kampung juga tidak tahu bagaimana kayak gitu. Dititipin. Nah, makanya kalau misalnya kita bicara tentang konsep perlindungan anak itu kalau misalnya yang paling bertanggung jawab kan dan yang paling baik itu anak ada di dalam keluarga inti, ada bapak, ada ibu. Tetapi beberapa kondisi rumah tangga kita kan tidak semuanya lengkap. Benar. Jadi di lingkaran kedua itu diharapkan ada keluarga kedua, ada tante, ada paman, ada nenek. Yang keluarga ketiga ada lingkungan. Di situ ada RT, ada RW, ada majelis-majelis taklim, ada PAUD dan seterusnya. Lingkungan ada RT, ada RW, ada lurah, sampai pada kecamatan, Kota Makassar, sampai pada nasional, sampai pada dunia internasional sebenarnya sangat memperhatikan terkait dengan perlindungan anak. Tetapi kan fungsi-fungsi yang kayak gini toh yang sosial kita masih longgar gitu ya. Kalau misalnya biasa kita berdiskusi dengan orang-orang tua kita, biasanya kita melakukan diskusi, ada beberapa yang mengatakan bahwa dulu itu kalau kita dilihat saja misalnya duduk berdua sama orang lain, kita ditegur gitu ya. Sekarang enggak lagi kayak gitu. Orang tua kita atau siapa tokoh-tokoh kita yang ada di lingkungan itu sudah mulai enggak menegur, membiarkan saja kalau misalnya ada anak-anak perempuan dan laki-laki duduk berdua-duaan, dibiarkan saja, bukan anakku, mereka menganggap bukan anakku. Padahal kalau konsep perlindungan anak itu kan sebenarnya anak itu kan bukannya mesti lahir dari rahim kita kan kayak gitu. Jadi fungsi-fungsi kontrol sosial yang semakin longgar kayak gitu juga turut mempengaruhi itu. Di samping tadi parenting, mungkin karena di saat tertentu butuh orang tua untuk curhat, tidak ada orang tuanya, dia curhat ke temannya mungkin temannya yang kurang positif gitu, akhirnya terjerumus pada pergaulan berisiko. Saat ini kita tidak memakai istilah pergaulan bebas karena kan siapa saja sebenarnya kita bisa berteman ya sama siapa saja, tetapi yang berisikonya yang dihindari, pergaulan berisikonya. Saya kira memang parenting sangat berpengaruh besar pada pengaruh anak-anak kita, termasuk dalam perkawinan anak, karena tidak sedikit kalau kami kan juga melakukan analisis pada putusan-putusan pengadilan agama. Salah satu alasan hakim untuk menjatuhkan atau akhirnya mengabulkan permohonan perkawinan anak itu karena ada kasus itu, anak mengalami satu kondisi hamil terlebih dahulu. Nah itu yang cukup ada juga datanya itu ya, karena pergaulan berisiko tadi ada kaitannya dengan pergaulan berisiko, terus kemudian terjadilah pernikahan, kemudian bisa juga berujung pada perceraian. Iya, benar bisa. Karena anak-anak masuk dalam dunia perkawinan itu kan
secara psikologis belum matang gitu kan ya. Saya punya teman di dekat rumah itu dia menikah dini, akhirnya perkawinan anak, akhirnya pekerjaan yang dia bisa akses hanyalah pekerjaan non formal karena secara pendidikan tidak selesai ya, akhirnya menikah. Non formal menjadi PRT. Ketika menjadi PRT juga tidak sempurna pekerjaannya gitu karena memang secara keterampilan, secara pengetahuan juga belum siap sehingga ketika majikan atau yang punya rumah datang, si PRT ini atau si anak tadi ini lebih banyak nongkrong, bertemu dengan teman-temannya kayak gitu, lebih banyak ingin keluar dan seterusnya. Karena dunianya memang sebenarnya adalah masih mau bermain, masih mau bersosialisasi pada temannya, masih mau pergi jalan-jalan, kemudian masuk pada dunia perkawinan yang tentu berbeda, sangat berbeda jauh kan Pak ya. Belum lagi kalau misalnya pasangannya adalah pasangan yang tidak paham, akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian akhirnya yang tadi kita bilang data kemiskinan semakin tinggi, menyumbang pada angka kematian ibu dan anak, menyumbang pada angka kelahiran yang tidak diinginkan Pak yang meninggal gitu semakin besar, semakin tinggi karena kita tidak paham secara sosial, secara dampaknya kita tidak terlalu paham. Padahal kalau kita lihat perkawinan anak itu tidak ada satupun dampak positif yang bisa kita petik dari perkawinan anak itu. Selain yang tadi saya katakan bahwa orang tua itu memegang adat, kebiasaan orang-orang dulu yang dipegang. Sudah tidak sinkron mungkin ya dengan keadaan sekarang. Hasil penelitian kami yang di Maros itu persoalan keluarga, kemauan orang tua, kemudian bahkan ada terungkap bahwa supaya klan keluarga ini tidak kemana-mana, sehingga dia dijodohkan lah, ya kan, terjadilah perkawinan itu. Nah ini kan kemudian yang menjadi soal juga. Kan tidak apa-apa kalau misalnya nanti. Enggak juga mungkin berpikir bahwa ini gambling ya. Iya kalau langgeng sampai ini kalau enggak kan banyak kasus kan itu menjadi hal yang ini sekarang. Cuman sekarang kan kita ini pemerintah juga sudah semakin progres ya dalam persoalan pencegahan perkawinan anak ini. Misalnya dispensasi nikah kan kayak gitu. Ada orang tua yang ingin menikahkan anaknya saat ini sangat ketat proseduralnya. Sangat ketat. Orang tua diperketat di mana nih? Jadi semua prosedural. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang ingin menikahkan anaknya di Kota Makassar itu ada namanya P2TP2A kan, UPT. Harus ada rekomendasi dari situ. Harus ada rekomendasi. UPT mengeluarkan rekomendasi dan rekomendasinya itu berdasarkan hasil misalnya penilaian kesehatan, psikolog dan seterusnya. Nah, pengadilan kan dari itu pengadilan menilai rekomendasi itu. Kalau misalnya BP3, P2TP2A tidak memberikan rekomendasi, hakim tidak akan memeriksa. Itu ada perma khususnya. Jadi pengetatan pemeriksaan dispensasi perkawinan. Dispensasi itu adalah pemberian bisa menikah gitu. Dan izin menikah. Dan sekarang sudah mulai pelan-pelan lah kayak gitu. Pelan-pelan kayak gitu. Cuman memang kembali lagi ke pemahaman masyarakat kita. Saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu ada kasus viral di Jeneponto ya kalau tidak salah. Dia tidak diterima di mana ya, di Bantainya. Dia tidak mendapatkan rekomendasi nikah dari kabupaten itu, tapi kemudian dia pindah. Dia pindah untuk menikah kayak gitu. Pindah di kabupaten itu dia diterima untuk menikah. Nah, ini juga yang masih menjadi kendala kita dan tantangan pemahaman kita, pemahaman orang tua, pemahaman juga mungkin sebagian oknum-oknum masih sebagian oknum-oknum yang masih perlu terus diberi pemahaman bahwa itu melanggar satu, yang kedua tidak ada dampak positifnya sama sekali untuk anak, bagi anak perempuan khususnya untuk menikah di usia perkawinan anak. Walaupun anak laki-laki juga ada tonji yang menikah di usia itu, tetapi biasanya dampaknya sangat besar bagi anak-anak perempuan kita. Gitu. Baik, tentunya memang kompleksitasnya cukup tinggi nih Bu ya. Untuk mengatasi ini memang banyak hal ya, banyak segi sudut pandang yang harus memang dikerjakan. Bagaimana dengan gosip katanya, stigma begitu ya, termasuk stigma dari masyarakat begitu. Misalkan mereka ini yang ada di tempat-tempat daerah terpencil nih Bu ya, itu kan lebih rentan loh. Artinya misalnya di dalam sebuah desa
atau kampung ataupun mungkin pulau. Kalau kita ini di Sulawesi Selatan kan banyak pulau-pulau terluar, Bu ya. Itu biasa berputar aja di situ tuh. Anak-anak hanya level pada tingkat mungkin SD, SMP, udah nggak bisa akses pendidikan, kemampuan orang tua, akan berputar-putar itu dengan saudara beberapa kali gitu ya, hanya di sekampung itu, dan menjadikan stigma bahwa menikah muda bagi anak-anak mereka itu untuk menghindari juga nih gosip tetangga. Iya. Kalau usia begini anaknya belum nikah, udah gini. Itu juga menjadi iya, jadi tantangan juga tersebut. Dan satu pengalaman juga nih, ada rekan saya di salah satu kabupaten di Boni juga mengatakan waktu itu kok belum nikah nih, usia sudah gini. Saya trauma, loh, kok trauma? Trauma lihat teman-teman SMA saya yang lebih dulu pada menikah, tapi baru beberapa tahun bubar. Saya takut seperti itu karena kenapa? Saya alami juga dalam orang tua saya katanya. Nah, hal-hal yang begini yang langsung saya tersentuh, makanya wah ini orang-orang seperti ini harus dibuka lagi nih semangatnya gitu ya. Betul. Nah, ini yang jadi apa ya, bagi remaja juga yang aware mungkin dengan keselamatan mereka atau yang tahu dengan hal ini, jadinya nanti segan juga nih Bu untuk melangkah. Gimana nih? Saya kira tidak juga sih seperti itu. Tinggal dia trauma juga untuk mau mencoba atau gimana juga takut. Iya, karena kan pasti kasusnya akan berbeda-beda kan setiap kasus itu kan. Mungkin kasus ada yang KDRT atau ada yang pergi atau ada pasangannya yang punya pasangan lain kayak gitu kan, pasti akan berbeda. Tetapi nah itulah memang strategi komunikasi, strategi sosialisasinya yang mungkin akan berbeda di setiap tempat kayak gitu. Ketika kalau misalnya dibanding misalnya saya menikah di usia 15 tahun, kemudian dibanding ketika teman saya menikah di usia 21 atau 22, saya kira dampaknya akan sangat berbeda. 15 tahun ketika dia masuk usia perkawinan, kemudian dia mendapatkan misalnya KDRT, itu mungkin dampak pada saya itu akan berbeda dibanding ketika dia menikah di usia 20 atau 22 tahun. Lebih minimal secara psikologis lebih bisa menakar, lebih bisa secara pikiran mengurangi sedikit akibat atau dampaknya ya. Tapi itu tergantung strategi sosialisasi yang tadi kita bilang ya, yang kita sepakati. Saya kira itu kalau itu, tetapi ya mungkin ada ya, tapi sedikit kali jumlahnya itu yang terkait dengan trauma melihat teman-temannya. Nah, ya, mungkin secara jumlah tidak terlalu. Bahkan di sesi pengaruh serta gender ini pun kita punya beberapa narasumber kemarin yang hadir itu Bu. Sebuah lingkungan atau komunitas single mom. Ya, artinya yang single parent. Yang pernah juga mengalami kegagalan begitu ya. Karena background menikah muda dan sebagainya. Mereka saling menguatkan. Betul. Mereka saling menguatkan, memberikan solusi juga bahwa mereka juga bisa. Artinya mengobati luka dan sebagainya untuk bangkit kembali di masa depan. Itu juga kami rangkul mereka untuk memberikan energi positif ini. Iya, benar. Nah, kalaupun juga kepemimpinan pada remaja nih yang harus ditanamkan, sudah berjalan nggak? Atau mungkin ada syarat-syaratnya nih dari program ini untuk memilih mungkin ya remaja-remaja yang mungkin bisa menjadi pioner, bisa menjadi agen positif untuk menyukseskan ini. Benar. Berjalan nggak di Makassar atau di Sulawesi Selatan sudah ada nggak beberapa? Iya. Kalau kami itu memang punya kayak champion gitu ya, anak-anak muda yang punya energi yang masih kuat, positif, yang masih ini, kita pakai mereka untuk jadi champion di wilayah mereka, dan itu berjalan ya. Kami kemarin peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan beberapa hari yang lalu, kami dengan champion itu kami beri award gitu ya. Kami beri award untuk membangkitkan yang lain, teman-teman yang lain, bahwa ini sangat penting bagi kita anak-anakku sekalian kayak gitu. Kita beri award bagi champion ini yang memang sangat aktif gitu ya. Nah, satu yang kedua, kita juga sudah champion ini bahkan punya
media sosial tersendiri. Jadi mereka melakukan kampanye lewat Instagram, lewat FB dan seterusnya. Karena kalau anak-anak milenial ya istilahnya sekarang ini kan mereka lebih enak ya, lebih familiar dengan media-media zaman sekarang. Jadi mereka memakai itu dan itu jalan. Karena kan kalau forum anak ini kan sudah 23-24 kabupatennya sudah ada dan memang secara keaktifan Makassar ya cukup aktif dan beberapa kabupaten lain juga sangat aktif sampai pada tingkat kelurahan ada begitu. Ibaratnya duta begitu ya. Iya, cempen-cempen. Demikian juga di lembaga-lembaga lain. Tapi mempersiapkan mereka juga tuh berarti dengan stigma masyarakat melihat mereka juga ngapain lu jadi duta. Iya. Emang pernah mengalami pernikahan enggak gitu. Iya. Tentu. Tapi itulah Tantangan yang harus dihadapi. Iya. Apalagi kalau tadi Ibu katakan media sosial sekarang itu untuk sosialisasi memang jauh lebih. Iya. Ini sama dengan ini kami pun menggaungkannya itu dengan melalui media sosial. Pengaruh utama gender ini untuk memperhatikan perempuan dan anak dan segala hal itu kita harus dorong terus lebih kencang. Tapi mudah-mudahan ini bisa berlanjut Ibu ya. Iya. Kalau tadi Ibu bilang sudah 3 tahun ya, mungkin masih panjang Bu. Iya, betul. 10 sampai 15 tahun Bu, mudah-mudahan. Iya. Tapi mudah-mudahan juga nih pemerintah khususnya di Sulawesi Selatan nih, pemerintah kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini benar-benar memperhatikan hal ini Bu ya. Apalagi nih nanti kalau ini ya undang-undangnya memang lebih diperkuat lagi, disosialisasikannya kepada masyarakat dengan dengan militan begitu ya. Sosialisasi yang lebih gencar dan sebagainya. Nah, tentunya butuh strategi yang kita bahas tadi Bu ya. Betul. Baik, ada mungkin pesan kepada kaum milenial ataupun juga para remaja di Kota Makassar ataupun di Sulawesi Selatan Ibu untuk memikirkan nih perkawinan anak di sekeliling ataupun mungkin yang sekarang ini terjadi di pandemi COVID-19 ini yang belum tahu kapan berakhir, masih terus membayang. Sebelum kita akhiri perbincangan kita Ibu, silakan. Baik, saya kira bukan pesan ya, tetapi sedikit jangan. Bukan sebenarnya diskusi aja, sharing saja. Iya, artinya bahwa peran remaja, peran anak-anak muda kita sangat penting untuk pencegahan perkawinan anak di Sulawesi Selatan. Di pundak anak-anakku sekalian, remaja-remaja pemuda sekarang ini di harapan besar untuk pencegahan perkawinan anak, untuk masa depan anak-anak kita, teman-teman kita nanti di masa depan. Dan satu lagi bahwa pencegahan perkawinan anak itu tidak mungkin dikerja satu orang, satu lembaga, bahwa pencegahan perkawinan anak itu harus dikerjakan dengan semua sektor, multisektor, multilevel, dan semua orang harus bertanggung jawab secara moral untuk pencegahan perkawinan anak. Saya kira itu demikian. Makasih Pak. Terima kasih Ibu Waridah sudah bersama kami di Lintas Makassar Siang Pengaruh Utama Gender kali ini yang menggaungkan nih ya kepemimpinan remaja dalam upaya pencegahan perkawinan anak di masa pandemi. Dan mungkin di momen ini saya juga mendahului nih Bu ya kepada Ibu Waridah dan juga seluruh kaum ibu nih ya yang gencar nih apalagi besok nih Hari Ibu. Mudah-mudahan pengawasan terhadap anak-anak kita juga butuh strategi juga makin di upgrade juga nih Bu ya untuk menghadapi tantangan ke depan ini. Hidup kaum ibu dimanapun berada. Baik, saya Arfan Yusri mengucapkan terima kasih juga untuk perhatian Anda. Mudah-mudahan informasi yang kami share ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita, sama-sama menekan perkawinan anak di Sulawesi Selatan. Kita bertemu di lain sesi dengan topik yang berbeda, masih di Pengaruh Utama Gender, Pro 1 dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.